harmonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Solo singing on my own. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Laurenciana Sarina Jajok, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 5, akan membahas materi mengenai konsep perencanaan pembangunan dan konsep dasar dari perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Yang berikutnya, tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Yang berikutnya, menurut Arthur W. Lewis, perencanaan pembangunan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Yang berikut ada komponen utama perencanaan pembangunan. Yang pertama, merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. Yang kedua, mencakup periode jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Yang ketiga, mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat. Mengapa pembangunan perlu direncanakan? 3 alasan utama mengapa negara berkembang memerlukan perencanaan pembangunan untuk mengendalikan dan mendorong proses pembangunan baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Alasan yang pertama yaitu kegagalan mekanisme pasar. Ekonomi mekanisme pasar memerlukan beberapa persyaratan tertentu. Salah satunya yaitu terdapat kompetisi yang cukup tajam dan berjalan secara adil dan tidak ada kekuatan monopoli. Alasan yang kedua yaitu ketidakpastian masa datang. Dan alasan yang ketiga yaitu untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Yang berikutnya ada tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan fungsi pokok. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Yang berikutnya ada jenis-jenis perencanaan pembangunan. Menurut Lincoln Arshad, ada beberapa jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama, menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Yang berikutnya, perencanaan pembangunan berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi 2, perencanaan dengan komando dan perencanaan dengan rangsangan. Yang ketiga, perencanaan pembangunan berdasarkan alokasi sumber dayanya. Perencanaan pembangunan dikelompokkan atas 2, yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Yang berikutnya, perencanaan pembangunan berdasarkan tingkat kelubesannya. Perencanaan pembangunan dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Yang berikutnya, perencanaan pembangunan berdasarkan sistem ekonomi. Perencanaan pembangunan dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan pembangunan dalam sistem kapitalis. Yang kedua, perencanaan pembangunan dalam sistem komunis. Dan yang ketiga, perencanaan pembangunan dalam sistem campuran. Yang berikutnya, perencanaan pembangunan berdasarkan cara pelaksanaannya.
Perencanaan pembangunan dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan sentralistik dan perencanaan desentralistik. Yang berikut tahap perencanaan pembangunan. Ada beberapa tahap perencanaan pembangunan. Yang pertama, tahap penyusunan rencana. Yang kedua, tahap penetapan rencana. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Dan yang keempat, tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Yang berikutnya ada siklus perencanaan pembangunan. Secara umum terdapat 10 siklus minimum perencanaan pembangunan. Yang pertama, penilaian keadaan saat ini. Yang kedua, penilaian arah pembangunan masa datang. Yang ketiga, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan. Yang keempat, mengkaji alternatif strategi pembangunan. Yang kelima, menetapkan prioritas pembangunan. Yang keenam, merumuskan kebijakan pembangunan. Yang ketujuh, identifikasi program dan kegiatan. Yang kedelapan, menetapkan perkiraan dana investasi. Yang kesembilan, menetapkan indikator kinerja. Dan yang ke-10, penyusunan rencana. Yang terakhir, ciri-ciri dari perencanaan pembangunan yang baik. Ciri-ciri tersebut meliputi beberapa aspek dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta. Yang kedua, memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Yang ketiga, merinci tujuan dengan prioritas pembangunan. Yang keempat, strategi dan kebijakan bersifat spesifik. Yang kelima, berisikan perencanaan kebutuhan investasi.